Hai guys, balik lagi dan selamat datang juga di IG Live-nya 2 tahun link aja. Tanya apa-apa bisa barengan sama Vidi Aldiano kali ini. What's Yeay! up guys, selamat sore semuanya. Sahil, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Vidi udah hadir di sini dan juga Sobat Link aja yang baru bergabung sore hari ini. Jangan lupa sore ini kita bakalan seru-seruan bareng nih ya. Ngobrol-ngobrol Yes. barengan sama gue Sahil Mulahela, barengan sama Vidi Aldiano juga. Kita pengen ngebahas banyak nih tentang cerita-cerita inspiratif dari orang-orang yang diajak ngobrol di IG Live-nya 2 tahun link aja ini. Dan kebetulan hari ini kita pengen ngobrol sama Vidi Aldiano. Karena ini sosok yang udah terkenal lah, inspiratif banget lah di Aduh, mana-mana. amin. Amin. Amin ya Allah. Lo belum ngerasa gitu, Fit? Hah? Iya, aneh Pak kalau dikasih tahu kayak gitu dari orang tuh kayak maksudnya masa sih gitu. Tapi ya diaminkan saja doa-doa baik. Makanya kita harus kulik nih. Sore ini kita kulik habis-habisan dengan temanya itu adalah berkarya terus, bahagia terus ya. Seperti kita tahu kan Vidi Aldiano ini adalah seorang penyanyi. Karyanya udah besar banget di Indonesia. Amin. Dari dulu kita udah nikmatin karya-karyanya Vidi Aldiano dan bahkan sekarang juga di YouTube gitu. Gaming ya, Fit ya? Gue main gaming sama teman-teman sahabat-sahabat gue sambil kita ngobrol-ngobrol sih, ngulik-ngulik kehidupan pribadi mereka, juga cerita inspiratif dari mereka juga. Macam-macam sih Pak, jadi obrolannya juga. Tapi subscribernya gede juga di YouTube. Lumayan Pak, selama pandemi nggak ngapa-ngapain ternyata berbuah punya program sendiri di YouTube channel gue yang tadinya isi cuma video klip aja, tapi ternyata bisa kasih sebuah tontonan yang berbeda. Dan semoga sih awalnya sih pinginnya bikin sebuah tontonan selama pandemi itu yang lebih sifatnya educational sama informational juga, tapi at the same time entertaining juga gitu. Nah, itu dia Sobat Link aja. Itu baru sedikit doang. Nanti kita ambil lagi lebih dalam lagi obrolannya barengan sama Vidi. Tapi gue mau kasih tahu dulu nih buat lo Sobat Link aja. Kalau pengen dapetin traktiran Link aja, yaitu kita mau bagi hadiah saldo Link aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 pengguna setia. Nah, caranya gimana? Nanti di minggu depan itu bakal diumumin pemenangnya juga. Jadi jangan lupa untuk terus transaksi pakai Link aja. Dan buat akun lo itu jadi lebih besar lagi dan berkesempatan untuk bisa menang untuk mendapatkan 22 juta 2 jutanya untuk 22 pengguna setia tadi itu ya. Nah, tadi video udah ngebahas nih sedikit nih tentang bahwa sekarang di masa pandemi bertransisi lah ke YouTube. Kalau di YouTube yang tadinya cuma isinya video klip, terus begitu kasih gaming, gimana tuh followers lu, Fit? Sebenarnya kan gue gaming juga bukan yang kayak full gaming yang kayak gue main MOBA atau apa segala macam tuh belum kesana, tapi pingin banget arahnya kesana karena gue pribadi gue suka banget main games dari kecil gitu. Tapi gamenya tuh lebih kayak gue punya sebuah konten di YouTube channel gue bikin kurang lebih kayak April tahun 2020, namanya video game. Jadi isinya emang gue main gamesnya tapi bukan gaming kayak gaming kayak lebih ABC 5 dasar, game yang kayak cerdas cermat, game tebak lagu segala macam yang gue mainin bersama bintang tamu gue. Dari awal sebenarnya gue bikin ini sebenarnya awalnya cuma iseng, bener-bener ngerasa kayak during the pandemic awal-awal kan everyone kayaknya sangat amat bingung ya dengan kayak situasinya gitu. Dan gue pun pribadi juga sempat punya identitas crisis gitu. Jadi kayak gue penyanyi tapi gue nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kayak gue pingin menghibur tapi gue tidak punya platform offline untuk gue bisa menghibur orang-orang secara langsung gitu. So what can I do gitu? Sure, gue tetap bisa nulis, tetap bisa bikin lagu, tapi I want to do something more. So that's why gue waktu itu gue memutuskan untuk kayak gue pingin menghidupkan sebuah channel yang gue tadinya cuma pakai untuk rilis music video aja sama behind the scene. Gue mau bikin sebuah konten yang purpose gue sebagai entertainer tetap bisa entertaining orang gitu. Cara gimana ya itu karena gue suka main game, gue suka ngobrol, gue akhirnya bikin konsep video game itu gitu. Tapi kok games kayak tradisional ya berarti ya? Tradisional. Orang Indo, man. I mean kalau misalnya kita main game-game yang kayak ya orang-orang luar lakukan kan biasa gitu. Kalau ya kita kan orang Indonesia gitu. Target market gue pun orang Indonesia. Jadi kayaknya lebih cocok kalau games-gamesnya tuh games Indonesia gitu. Bentar, gue mau WhatsApp pemerintah dulu minta lu diangkat jadi duta game. Bro, emang ada ya? Duta game tradisional. Enggak, lu tiba-tiba kepikiran
out of nowhere gitu bisa kepikiran main games tradisional gitu loh. Iya, habis gue ngerasa kayak gue pinginnya membuat konten yang orang pertama gue nggak effort banget, dan kedua orang nggak effort untuk nonton gue gitu. Jadi kayak sesuatu yang mudah dicerna, karena sesuatu yang mudah dicerna itu informasi ataupun apapun info yang ingin gue sampaikan di sebuah konten itu akan lebih gampang diserap sama orang kan. Jadi gue pingin sesuatu yang mungkin orang familiar dan orang target market gue karena mungkin dari umur 18 sampai sekitar umur 30-an tahun itu udah usia-usia produktif, dan kayaknya udah bukan usia-usia yang main games yang umur-umur SD lagi, jadi gue pingin bikin mereka nostalgia balik gitu, kayak main ABCD Madasar. Ini yang season kedua gue bikin kayak ular tangga, jadi kayak something yang kayak orang-orang zaman dulu waktu kecil itu main, tapi sekarang udah usia-usia produktif yang 18-30 tuh udah jarang main lagi gitu, jadi gue bikin nostalgiain balik gitu. Tapi dulu yang paling sering lo mainin apa? Gue dulu tuh sering banget yang kayak main, sebenarnya gue lebih orang yang aktif keluar sih, main bola, tapi kayak main bolanya tuh yang kayak di gusuran gitu, main layangan, main gundu. Ada some part in my life gara-gara lagi hits, gue juga main lompat tali sama bekel. Walaupun tuh kayak tuh main dua itu tuh kayaknya dulu yang mendominasi tuh ini ya cewek-cewek ya, tapi kayak gue waktu itu di sekolah gue cowok-cowok semua pada main juga, jadi kayak bekel sama tak benteng sama main karet waktu itu juga kayak semua orang pada main tuh. Oke. Kalau lu main karet, gue pengen tahu rekor lu sampai di batas mana lu lompat. Gua kayaknya waktu itu sempet cuman di sini deh. Bahu tuh gue sempet yang kayak bisa juprak gitu, tapi gue liat banget gue pernah main kayak gituan, terus gue nabrak papan tulis, men, dan itu kayak langsung kayak jadi papan tulis, terus ada tempat buat naruh kapur sama itu ya kan. Oh iya. Nah itu jatuh, jadi gue langsung kayak oh no gitu. Terus itu kayak terakhir kali tuh gue main tuh. Tapi itu maksudnya sebahu modelnya Victoria's Secret kan? No, enggak dong Pak, kan anak SD Pak, mana ada anak SD udah jungkrak setinggi itu. Bambu makannya kali ya. Enggak, masih pendek juga Pak, tapi kan gue juga waktu itu masih pendek gitu. Oke. Jadi selama masa pandemi ini lo mengisi kegiatan di pandemi ini ya nge-YouTube aja gitu? Atau masih ada kegiatan lain? Sebenarnya enggak juga. Mungkin awal-awal pandemi tahun lalu itu ya awal-awal bingung lah, karena semua panggung batal, semua kontrak-kontrak kerjaan batal. Hence gue bikin YouTube channel untuk kayak mengisi waktu gue juga, dan kayak mengisi menyalurkan hasrat gue untuk bisa menghibur orang. Itu satu sebenarnya. Tapi lama-kelamaan kita beradaptasi, right? Semua industri, kayaknya nggak cuma industri musik gitu, industri apapun semuanya beradaptasi sama keadaan gitu. Termasuk industri gua, di mana akhirnya kita mulai diperkenalkan tuh sama yang namanya virtual concert, virtual shows, virtual talk show seperti ini, yang tadinya dulu mungkin nggak common gitu ya, sekarang menjadi sesuatu yang kayak wah sehari-hari jadinya gitu. Jadi alhamdulillah gue ngerasa walaupun awalnya sempat kayak tersendat, tapi at least nggak tahu di kasusnya gue lumayan bisa untuk beradaptasi. Nah itu orang-orang yang lu undang tuh Fit ke YouTube lu, itu benar-benar dari circle aja atau siapapun yang lu undang? Nah season 1 sih jujur, ini gue udah 2 season by the way. Season 1 jujur semuanya teman-teman gue semuanya. Season 2 itu udah mulai banyak kayak tawaran-tawaran dari berbagai macam parties gitu sih sebenarnya, kayak gue punya artis kayak label ataupun dari ada kepentingan tertentu yang kayak gue mau dong masuk ke channel YouTube lo untuk diwawancara segala macam, tuh sudah mulai banyak sebenarnya. Tapi karena gue emang konsep utamanya adalah gue pengen ngobrol dan main game sama temen gue gitu, jadi gue bener-bener harus pilih-pilih mana bintang tamu yang kira-kira cocok sama gue juga gitu. Kalau pas season 1 lu yang nyari, sekarang season 2 lu udah dicari ya? In a way. Iya, jadi aneh ya Pak ya. Aneh loh. Itu aneh loh. Rasanya kok kayak gue jadi punya program TV sendiri gitu. Tapi itu berarti value-nya berasa di orang. Nah itu dia, gue juga kayak nggak pernah ngerasa sampai pingin kesini, tapi ternyata dilihat orang kayak gitu. Jadi gue ya alhamdulillah banget. Nah menurut lo nih ya, dari apa yang udah lu jalanin di YouTube lo sekarang nih, value apa sih yang lo rasa itu nempel ke orang, Fit? Yang akhirnya orang tuh sekarang justru nyari ke lu. Gue juga nggak bisa bilang apa ya, tapi yang jelas setiap kali gue bikin konten YouTube gue si video game itu, gue selalu pingin kontennya itu mau bintang tamu siapapun, gue pingin ada cerita
hikmah yang bisa diambil dari kisah hidup bintang tamu yang gue undang gitu. Jadi kayak gue nggak cuma pingin senang-senang aja, nggak cuma kita kayak main games yang nambah mungkin edukasi teman-teman juga, karena beberapa games gue kayak kasih banyak banget pertanyaan ilmu pengetahuan umum gitu ya untuk orang-orang biar lebih tahu juga gitu tentang hal-hal yang common tapi mungkin lo nggak tahu ini tuh jawabannya apa gitu. Dan gue contoh misalnya kayak kemarin tuh kayak banyak kayak melayat itu adalah singkatan ternyata. Gue baru tahu. Lo tau nggak melayat itu singkatan? Emang apa? Melayat itu melihat mayat. Gue juga baru taw. Yang kayak gitu loh, Pak. Iya, Indonesia tuh banyak sekali yang kayak singkatan-singkatan kan. Kayak batagor, ada kayak bakso tahu goreng, terus kayak ada beberapa makanan lagi yang gue sekarang lupa. Tapi itu gue dikasih tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dibikin sama tim kreatif gue, yang gue buat akhirnya di pandemi yang gue tadi nggak punya tim kreatif. Akhirnya gue sekarang punya tim kreatif sendiri. Mereka tuh yang sortir pertanyaan-pertanyaannya tuh lumayan agak, oh gitu ya. Dan gue juga nggak tahu sebelum games itu mulai gitu. Jadi nambah pengetahuan gue juga sih pas jujur bikin konten kayak ginian juga. Dan gue juga nambah pengetahuan gue juga tentang pertemanan yang gue punya sama teman gue yang gue undang gitu. Tata misalnya kayak gue berteman sama Jessica Mila gitu. Gue temenannya cuma hai-hai aja, tapi saat gue ngobrol sama dia lebih dalam, gue baru tahu ternyata struggling dia sebelum dia masuk industri seperti apa, bagaimana dia perjalanan dia dekat sama Tuhan seperti apa. Jadi banyak sekali cerita-cerita inspiratif yang gue aja sebagai teman tadi yang nggak tahu, tapi sejak gue ngobrol di video game gue jadi lebih tahu gitu. Jadi lebih kebaca gitu ya. Lebih dalam Pak pertemanannya jadinya. Iya benar-benar. Tapi gue baru tahu loh melayat itu singkatan, sumpah. Iya men, gue juga baru tahu. Gue udah kayak oh gitu ya, make sense sih gitu. Ketika gue berasa kayak ya Allah gue nggak tahu apa-apaan. Makanya Pak nonton video game Pak di YouTube gue Pak. Lumayan nambah pengetahuan Pak. Siap, promo lu masuk. Fit, tapi kan kalau nggak salah belum lama ini lu baru rilis lagu juga kan, yang Ketulusan Cintaku kan? Betul. Nah, dari 2 tahun terakhir ini kira-kira udah berapa banyak karya yang lu keluarin? 2 tahun tuh berarti tahun 2020 sama tahun ini ya? 2020 gue tuh mulai, jadi kan gue 2020 itu gue sempet hilang beberapa bulan saat gue recovery dari penyakit gue yang Desember 2019. Gue Januari Februari tuh gue sempet kayak break dulu untuk istirahat, recovery dari operasi. Februari gue keluarin lagu pertama gue lagi sejak gue hiatus itu, judulnya Bertahan Hati Senja. Itu satu, itu gue keluarin Bertahan Senja waktu itu untuk bercerita tentang kayak struggling gue melawan hari-hari gelap gue di saat gue dapat ujian dari Tuhan. Dan nggak lama setelah itu pandemi mulai kan. Nah dari situ gue kayak agak lumayan bingung gitu, kayak aduh mau karya-karya gue tadi udah gue siapin itu nggak bisa gue keluarin karena timeline berubah, kondisi berubah gitu kan. Tapi ternyata gue bisa ngeluarin sekitar 2 karya lagi di tahun 2020 itu. Gue ada lagu judulnya Tak Bisa Bersama sama Prilly. Itu pertama kali gue sama Prilly berkolaborasi. Terus gue bikin lagi another version of Tak Bisa Bersama, gue mash up sama lagu I Can't Wait, itu bersama PJ Morton, itu salah satu Grammy Award winner, keyboardisnya Maroon 5. Gue ngefans banget dan gue dapet kesempatan di akhir tahun 2020 untuk bisa kolaborasi sama dia, ngegabungin lagu gue dengan lagunya dia, dan gue berhasil untuk ngebujuk dia untuk nyanyiin lagu gue pakai bahasa Indonesia juga. Jadi itu something yang gue ngerasa kayak wow 2020 lucu nih tahun, walaupun tadi gue pikir kayak gara pandemi gue nggak bisa berkarya, ternyata malah karya-karya yang muncul, karya-karya yang gue nggak nyangka sih. Gue nggak pernah mimpin itu Pak. Gue kayak ngerasa itu kejauhan buat bisa duet sama PJ Morton, idola gue. Tiba-tiba kayak I think God is very good gitu, God is very nice. Gue dapet kesempatan luar biasa banget bisa kolaborasi sama dia juga. Dan 2021 itu yang tadi lu bilang, gue kembali mengeluarkan sebuah lagu bersama Prilly, sebenarnya kelanjutan dari lagu yang sebelumnya, judulnya Ketulusan Cintaku. Gitu. Oke, tapi sama PJ Morton tuh lo nggak ketemu langsung gitu kan? Enggak, jadi awalnya cuma dari DM-an aja. So I did a cover of his song di Instagram gue karena gue emang suka banget sama dia. Terus gue Insta story si thumbnailsnya itu, terus dia bales. Terus gue
balas dong, ya kan? Masa nggak dibales kan? Terus Balas-balesan. balas-balesan jadinya. Terus kayak si Aries nggak tahu malu ini, ya udah ajak ngobrol, minta kolaborasi. Mau nggak bro? Gitu. Ah, Terus gue, ya kan maksudnya di otak gue siapa sih gitu. Minta-minta ah, tolong, dia nggak akan bales. Di follow apa sama manajemennya, dan kayak akhirnya manajemen gue sama manajemen dia ngobrol bareng, dan Oke. akhirnya terjadilah kolaborasi luar biasa itu menurut. Tapi emang kayaknya di masa pandemi ini tuh orang kayak lebih terbuka ya untuk kolaborasi ya. Iya, karena kayaknya orang makin sadar bahwa if you wanna have a successful career itu you're not Hmm. gonna do it alone gitu. Kayak mau sehebat-hebatnya lo tetap akan harus bisa bekerja sama sama orang lain gitu. Tetap harus ada timnya, tetap harus ada kolaborasi sama orang lain juga gitu. Dan kayaknya tahun 2020 is an eye-opening year lah buat a lot of people, including me juga gitu. Dan gue ngerasa tahun 2020 tahun kolaborasi gue banget sih juga ke siapapun. Sampai salah satunya lo berkolaborasi sama teman-teman lo untuk naik ke gunung. Iya kan? Iya, itu baru bulan lalu ya. Itu baru Iya. bulan lalu. Itu gimana akhirnya? Fit, nggak gampang loh orang mau naik gunung loh. Iya, dan itu juga baru pertama kalinya gue naik gunung dengan kondisi gue kan, gue sekarang kondisinya masih ada cancer, terus gue Nah, masih ada treatment segala macam. Kayak gue ngerasa sebenarnya uh, banyak kali pikiran-pikiran di otak gue yang gue bilang kayak bisa nggak sih lo, ternyata dengan dorongan yang pas gue ngerasa gue harus bisa, dan ternyata bisa gitu. Jadi hmm, kemarin gue naik gunung pertama kali seumur hidup gue, dan hmm, gue nagih jujur. um, dan kayak rasanya setelah naik gunung itu walaupun capek banget dan harus bangun pagi banget untuk bisa ngejar sunrise, itu rewards yang lu dapatkan saat lu udah di puncak itu luar biasa rewarding sih Pak. itu Lu sering naik gunung gunung nggak? Batur ya? Gue Batur kemarin. Nah, kenapa Fit tadi? Lu sering naik gunung nggak Pak? Suka nggak? Lo kemarin baru naik gunung ini Bukit Padar di Labuan Oh, Bajo. Bajo, Padar. Oke Itu doang lah, udah. oke. Bukit ya, walaupun masih bukit nggak apa-apa, tapi itu bagus banget juga kan sebenarnya. Gue kepengen, cuman gue kayak mikirinnya persiapannya tuh harus ngapain aja, kayak harus olahraga dulu lah atau apa dulu. Lu ngelakuin itu juga nggak? Iya, karena dengan kondisi gue kan, gue diwajibkan untuk nggak boleh nggak aktif gitu sebenarnya. Kayak gue tetap harus olahraga, gue tetap harus jaga makan segala macam. Jadi mulai 2021 kemarin gue bener-bener lagi strict banget untuk kayak olahraga dan makan bener. Itu kayak ngebantu gue juga kemarin untuk naik gunung sih sebenarnya. Jadi kayak gue setiap hari sekarang jalan pagi, setiap hari gue sekarang setiap pagi itu udah pasti kalau nggak jalan gue lari. Oke. Dan itu kayak ningkatin endurance juga sih. Lumayan ya. Jadi Lumayan tiap banget. hari itu berguna banget ya. Lumayan, sekalian dapat vitamin D ya kan dari matahari, dapat Nah, keringat juga, terus outdoor pula, juga jalannya juga ya depan kompleks sampai kayak ke tengah-tengah kota dikit, rame dikit, gue muter balik, takut. makanya sini mainnya ke Sentul, olahraga paginya di Sentul. Sehat Gue tuh. ke Sentul kemarin sempet sepedaan, tapi nggak sama. Gue ke Sentul itu sering trekking gue ke curug-curug gitu Pak. Iya. Nikmat Yoi, banget. itu Nikmat gue suka banget. banget sih, Tapi Sentul indah banget. kalau kita lihat nih ya, Sobat Link aja ya, Vidi Aldiano. Nyanyi bisa. Berkarya di YouTube iya. Terus nge-host video game. Terus barengan sama teman-temannya juga. Wah, pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa. Dan naik gunung juga bisa gitu kan. Berarti ini banyak kesamaan sama Link aja. Sama apa-apa bisa gitu kan. Nah, gue Yes. pengen ngasih tau lu juga nih Sobat Link aja ya. Kalau di ulang tahun kedua ini Link aja itu lagi ada promo festival apa-apa bisa yang pastinya ngasih banyak banget benefit biar transaksi kalian itu makin hemat juga. Makanya download Link aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store dan tungguin kejutannya. Gue selalu pakai ini, apalagi kemarin buat bayar bensin lah dan segala macam. Nah, nih gue hijau. Kalau hijau sih, kok gue Syariah. merah? Syariah. Oh, lo syariah. Gue Ya. ngaktifin yang layanan syariahnya. Ya. Oke, itu. Nah, terus Fit, kalau Yes, ngomongin masalah hobi sebenarnya hobi lu tuh apa sih? nyanyi. Selain nyanyi maksud lo ya? Nggak, di luar nyanyi, di luar Di nyanyi. luar nyanyi. Kayak orang kan Gua
Ada yang hobi main RC atau ada yang main apa gitu? Lo ngapain? Gue banyak sih hobi gue, Pak. Gue suka gue gamers seperti yang tadi gue udah tentukan di awal ya, gue gamers dari kecil. Sekarang gue udah berapa tahun udah aktif jadi berlatih untuk siapa tahu jadi atlet e-sport ya. Mobile Legends gue lagi luar biasa kenceng banget. Gue dari berapa tahun yang lalu ya udah bertahun-tahun sih gue main Mobile Legends sih. Itu tiap hari udah pasti. Gue lagi main games juga di PS, gue lagi Final Fantasy segala macam. Gue juga lagi main PS5 juga. Tapi di luar itu semua gue tuh sebenarnya lebih anak alam sih sebenarnya. Gue suka bukit, gue suka air terjun, gue suka gunung. Ternyata gue pertama kali naik gunung, gue suka banget. Gue cannot wait untuk bisa naik gunung lagi. Gue anak pantai banget. Walaupun gue belum ambil diving license, tapi gue suka sama laut. Jadi kayaknya gue suka hal-hal yang berbau sama alam sih. Kegiatan-kegiatan aktivitas outdoor tuh gue suka banget. Sikat diving lah. Iya, jadi sebenarnya tuh sebelum gue sakit tuh gue udah daftar untuk ambil diving license, right? Jadi harus ada latihan segala macamnya dulu. Sakit. Dari sakit gue udah kayak, jangan dulu kena tekanan-tekanan tinggi karena ntar jahitan segala macam. Gue udah kayak, udah tar dulu deh gitu. Iya, tapi katanya sih sekarang harusnya udah bisa. Tapi pandemi juga lagi kayak bingung, gue kayak latihan-latihannya ntar dulu deh gitu. Kayak masih ada prioritas yang lebih penting lagi dibandingkan itu. Tapi lu nggak ada takut laut gitu kan? Maksudnya takut kedalaman gitu enggak kan? Tadinya gue pikir gue takut, tapi ternyata gue lawan ketakutan gue awal pakai caranya gue snorkeling di tempat-tempat yang dalam yang kayak lu lihat ke dalam bener-bener kayak gak ada apa-apa itu ternyata gue nggak sepanik itu dibandingkan ketakutan yang gue udah bikin di kepala gue sendiri gitu ya. Ternyata nggak setakut itu, malah in a way very calming karena all you can hear is the ocean, right? Kayak it's very calming for me. I have anxiety issues juga, dan itu ternyata kok gue ngerasa di situ kok di laut gue bisa very calm gitu. Jadi kayak ternyata ketakutan itu cuma ada di kepala gue aja gitu. Jadi ternyata gue bisa melawan itu semuanya. Makanya gue sebenarnya agak lumayan excited sih untuk bisa ambil diving license nanti ke depan. Si Awkarin kan tadinya tuh takut nyelam kan? Nah, gue juga baca tuh. Pas dia nyelam akhirnya dia cinta banget. Malah wah langsung gokil. Yoi, langsung gas kan dia tuh. Gas mulu. Gas makanya. Soalnya doain ya Pak. Enak banget sih, enak banget. Iya nih, gue udah iri banget sama orang-orang yang kayak udah sempat lihat ikan ini ke spot diving sini, udah kayak bagus-bagus semua. Indonesia tuh soalnya banyak banget yang bagus, right? Jadi mumpung masih ada energi, masih ada waktu, tuh sebenarnya gue pingin banget untuk bisa ngeliat semua sih. Tapi dari pantai-pantai yang pernah lo datengin ya, selain Bali, menurut lo yang oke lagi mana? Moyo. Moyo tuh mana? Sumba. Oh Sumba, oh iya. Okay. Dia lebih ke Sumbawa Barat sih sebenarnya. Jadi Pulau Moyo itu di Sumbawa Barat itu bagus sekali. Gue kemarin sempat tinggal di sebuah pulau di situ, namanya Pulau Moyo. Di situ tuh kayak gue nginep satu resort. Jadi tuh depan resort langsung pantai, dan pantai langsung kita nyelam kayak cuman kayak sekali dua kali, ayo langsung kayak terumbu karang, dan bagus banget Pak, ikannya banyak banget, itu bagus banget. Itu salah satu spot snorkeling terindah yang pernah gue datengin sih. Kayak Maldives? Kayaknya ini lebih bagus deh. Oh ya? Kayaknya menurut gue ini lebih bagus deh. Nggak tahu ya, menurut gue ya. Gue sih Maldives, gue cuma lihat orang, ya Maldives is very blue, right? It's very blue, kayak jernih air segala macam. Tapi ini kayak ikan-ikannya, terumbu karang segala macam, ini bagus banget, bagus banget. Oke. Tapi kalau disuruh milih nih, pantai sama gunung, yang paling bikin lo bahagia yang mana? Kan gunung hobi baru nih. Iya, benar. Yang mana, mungkin sekarang gue masih anak pantai, karena pantai gue masih lebih bisa melakukan banyak kegiatan lainnya gitu. Kalau gunung kan gue proses untuk mendaki, right? Kalau pantai itu gue bisa lebih chill, karena banyak sekali lagu-lagu yang gue hasilkan, yang gue tulis itu kebanyakan gue tulis di pantai. Jadi emang pantai tempat gue untuk bisa diam, baca buku, nulis, itu di pantai. Bentar, lu ke pantai apa ke perpus ya? Nulis. Asli Pak, gue tuh dari dulu kalau ke Bali, kalau teman-teman gue ke Bali buat makan, buat party, buat apa segala macam, gue ke Bali tuh bener-bener cari pantai yang sepi, sedia buku dari Jakarta, baca buku, habisin buku, pulang. Tapi gue sempat lihat postingan lu tuh yang lu sempat kepikiran mau kerja dari Bali biar lu bisa dapat work life balance kan? Yes. Jadi nggak? Iya.
gue pingin banget karena gue sekarang udah in a relationship, so I have to talk everything with Ibu Negara, sedang on proses, tapi pingin banget karena gue ngerasa Bali sangat amat indah untuk gue bisa hidup, udara wise juga bagus sekali, karena gue anak pantai, gue juga suka bahasa pantai, gue rasa gue bisa tetap bisa produktif, kerja juga dari sana, tapi ya karena sudah berkomitmen, gue harus tetap ngomong sama Ibu Negara dulu. Tapi asli sih, masa pandemi kayak gini kalau misalkan kita nggak dapat work-life balance tuh emang berantakan juga sih. Iya kan, tapi sebenarnya work-life balance itu tuh tempat obviously menjadi salah satu faktor penting, tapi nggak necessarily the only factors gitu. Jadi kayak gue lagi tetap bisa mencoba terus mencari setiap harinya walaupun di Jakarta, gimana cara tetap bisa menyeimbangkan hidup sama kerja gue gitu. Oke, ini kalau misalkan lo dikasih kekuatan gitu ya buat ngelakuin apapun di dunia ini, kira-kira apa yang pengen lo lakuin? Menyembuhkan semua orang dari pandemi ini kayaknya. Kayak pingin banget nggak sih, pingin banget bisa bikin banyak orang itu sehat dan bahagia, karena jujur pertama kali gue dikasih penyakit dari Tuhan itu gue ngerasa kesehatan tuh penting banget. Kayaknya percuma gue udah kerja keras bertahun-tahun membangun istana gue dan kayak mengorbankan banyak sekali hal untuk karir gue, tapi kalau lo nggak sehat itu nggak ada gunanya gitu. Jadi gue bener-bener kemarin 2020 tuh prioritas gue shifted, dan kayaknya sekarang gue bener-bener pingin bisa hidup sehat sehingga bisa membahagiakan nggak cuman keluarga gue, tapi membahagiakan jiwa dan raga gue juga gitu. Jadi pingin itu sih Pak, kalau bisa. Amin ya Pak. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa niru juga sih yang kayak gitu. Karena nggak banyak orang yang mikir buat dirinya. Justru banyak mikirnya keluar. Karena kayaknya kita nyenengin orang, tapi gue lupa untuk nyenengin diri sendiri. Iya, ya manusia Pak, nggak apa-apa. Tapi kadang yang kita harus terus diingatkan adalah kadang apalagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar itu sangat amat fast paced hidupnya. Otak mereka, pikiran mereka tuh terlalu sibuk dengan memikirkan dan merencanakan kehidupan di masa depan, tapi suka lupa bahwa kita tuh tinggal di masa sekarang gitu. Dan kadang-kadang be present itu kadang-kadang yang suka orang banyak lupakan gitu. Terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk mencari uang, terlalu sibuk mencari power, terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sehingga lupa untuk bisa fokus kepada diri sendiri dan mendengar badan lo tuh sebenarnya lagi butuh apa sih sekarang gitu. Iya, iya, iya. Mindful ya. Mindfulness, yoi. Fit, ini kan kita lagi dalam rangka 2 tahunnya Link aja nih. Jadi kita ngomongnya semua serba 2 dan 2 gitu kan ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin 2 tahun ke belakang, ngapain aja. Nah, kalau 2 tahun ke depan, kira-kira lu ada nggak sih yang pengen lu capai? Kayak misalkan gue pengen punya skill ini 2 tahun ke depan, atau ada tempat baru yang pengen lu kunjungin, atau lu ada punya harapan apa selama 2 tahun ke depan? Oke, 2 tahun ke depan gue pingin gue bisa lebih sehat lagi dari sekarang. Apapun yang lagi gue jalankan sekarang, treatmentnya sudah selesai, insya Allah. Semoga semua penyakit-penyakit yang ada di dalam badan gue juga sudah hilang, sehingga gue bisa travel the world. Gue pingin banget bisa maraton, sebenarnya full maraton. Gue pingin bisa naik gunung tetap akan menjadi ini gue, salah satu hobi baru gue, dan gue tetap pingin bisa mendaki gunung-gunung lainnya kalau dikasih waktu dan energi. Probably sudah berstatus beda juga, tapi gue yang gue tahu gue harusnya terus akan tetap berkarya dan bermusik sih. Gokil! 2 tahun ke depan banyak banget yang mau dicapai sama Vidi, tapi yang jelas hidup sehat itu penting banget. Terus udah gitu tempat yang pengen dikunjungin, naik gunung ya. Banyak gunung-gunung. Gunung apa? Fit, gue belum tanya sama lo, gunung apa yang paling pengen banget lo naikin? Rinjani. Iya, bener sih. Gue Rinjani, gara-gara nonton filmnya. Gue gara-gara nonton filmnya aja tuh udah, ya Allah keren banget sih ini gunung. Soalnya gue tuh sebenarnya kemarin sempat bikin lagu tentang Gunung Rinjani.
yang belum pernah gue publish sebenarnya. Jadi kayaknya gue mau publish lagu itu saat gue sudah bisa menaklukkan Gunung Rinjani. Jadi sebenarnya tuh lagu udah kayak gue keep lama banget, tapi kayak gue akan keluarkan saat gue sudah bisa menaklukkan Rinjani. Nggak mau lu keluarin dikit? Nggak mau. Ini kayak lagu yang gue udah bikin, udah rekaman, malahan udah mixing dan mastering, udah jadi, tinggal gue upload aja di digital streaming platform, tapi gue nggak mau sebelum gue naklukin Rinjani. Kayaknya music videonya harus ada di sana sih. I don't know konsepnya gimana. I don't really care sama harus Rinjani atau gimana, tapi gue harus tahu gue udah bisa menaklukkan Rinjani gitu. Soon ya. Semoga ya Pak ya, doain. It's quite hard. Jadi bisa naik ke sana ya. Amin. Oke, Sobat Link aja, gue juga mau ngingetin lagi untuk lo perbanyak terus transaksi pakai Link aja-nya supaya beruntung dapetin traktiran Link aja berupa saldo 2 juta setiap minggunya ya. Saldonya 2 juta itu setiap minggu, oke? Sama jangan lupa. Saldo gue belum banyak nih, tolong dong dibanyakin, bisa juga nggak giveaway ke gue? Nah, dia minta endorse. Minta endorse produk, ini mintanya saldo. Pak, ini Pak, gue sering banget pakai buat MRT Pak, soalnya Pak lumayan kan. Oh, iya, berguna banget sih emang. Lanjutin, sorry. Sama jangan lupa stay tune terus di Instagram @lingaja karena kita bakalan live lagi nanti di tanggal 14 Juli ditemenin sama sosok yang inspiratif juga nih, yang pastinya akan ngebahas topik yang gak kalah seru dari topik hari ini. Sekali lagi, Vidi Aldiano, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol. Sahil, thank you so much for having me. Link aja juga terima kasih banyak for having me. Happy anniversary to you guys. Semoga makin hits lagi ke depannya. Baru 2 tahun tapi kayak luar biasa, udah sukses banget sih menurutku. Jadi kayak I cannot wait for your updates terus-terusan di tahun-tahun berikutnya. Sukses buat Link aja. Kalau mau tahu luar biasanya kayak yang tadi Vidi bilang kayak apa, download di Apple App Store ataupun di Google Play Store-nya sekarang ya. Terima kasih Vidi Aldiano. Sampai ketemu lagi so much. Kesempatan ya. Thank you juga buat Sobat Link aja yang udah pada nonton acara hari ini. Sampai ketemu nanti di tanggal 14 Juli. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.